Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di Ruang Guru Channel. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, serta jangan lupa like-nya. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan materinya ya. Sekarang kita menentukan FPB ya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan prima ya, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi oleh bilangan lain kecuali dirinya sendiri. Nah, contohnya 2 ya. 2 kan tidak habis dibagi oleh bilangan lain ya, kecuali 2 sendiri, yaitu 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian 3 ya. 3 tidak habis dibagi oleh bilangan lain juga ya. 3 kan tidak habis dibagi oleh 2, tidak habis dibagi oleh 4. Jadi kecuali dia hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, yaitu dengan 3 sama dengan 1 ya. Oke, kemudian berapa lagi sih? 5 ya. 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Ya, inilah yang namanya bilangan prima, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi oleh bilangan lain kecuali dirinya sendiri. Baik, sebelum kita menentukan faktor persekutuan terbesar, maka kita harus ketahui ini dulu. Karena kenapa? Nanti bilangan yang akan kita carikan FPB-nya akan kita bagi dengan bilangan prima ini ya. Contohnya FPB dari 8 dan 20 ya. Nah, FPB dari 8 dan 20. Kita buat pohon faktor kedua bilangan ini. Nah, yang pertama kita buat pohon faktor daripada bilangan 8 ya. Baik. 8 habis nggak dibagi 2? Habis ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 4. Kemudian kita lihat lagi, 4 ini masih bisa dibagi nggak? Gitu. 4 masih bisa dibagi dengan berapa? Dengan 2 ya. Nah, kita buat lagi pohon faktornya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 ini bisa dibagi lagi nggak dengan bilangan lain? Tidak ya. Jadi stop sampai di sini saja. Nah, untuk bilangan primanya kita kolomkan. Ya, kita kolomkan seperti ini. Nah, selanjutnya angka 20. Nah, 20 ini habis nggak kita bagi 2? Habis ya. Nah, berapa hasilnya? 10. Kemudian 10 ini masih bisa kita bagi atau tidak? Masih tentunya. Nah, kita bagi berapa? Kita bagi 2 ya. Oke, berapa hasilnya? 10 bagi 2? 5 ya. 5 masih bisa kita bagi dengan bilangan lain nggak? Enggak ya. Tentunya bilangan 5 adalah bilangan prima. Jadi kita kolomkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan faktorisasi primanya daripada 8, yaitu 8 berapa bilangan primanya ini? 2 ya. 2, 2, 2. Berarti 2-nya ada 3 kali. 2 pangkat 3. Nah, kalau 20, 2-nya ada berapa kali? Ada 2, berarti 2 pangkat 2. Kemudian ada satu lagi, 5, berarti 2 pangkat 2 kali 5. Ya. Nah, syarat untuk FPB ya, syaratnya. Nah, ambil pangkat yang terkecil, yang tidak ada pasangannya, yang tidak ada pasangan ya, tidak diambil. Nah, contohnya ya, di baris ini ada 2, di baris ini ada 2 ya.
Nah, ini yang mana kita ambil? Ambil pangkat yang terkecil. Siapa sih yang pangkat yang terkecil? 2 pangkat 2. Kemudian, nah ada angka 5 nih. Nah, di atas, di baris atas ada nggak angka 5? Tidak ada. Nah, di sini tadi yang tidak ada pasangan tidak diambil. Berarti dia tidak memiliki pasangan 5 di atas. Berarti dia tidak kita ambil. Nah, FPB-nya berarti 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 ya. Sama dengan 2 kali 2 adalah 4 ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contohnya FPB dari 24 dan 40 ya. Baik, kita buat pohon faktor kedua bilangan tersebut. Nah, tadi kita sudah ketahui ya bilangan-bilangan prima. Baik, kita lihat sekarang 24 habis nggak dibagi 2? Habis ya, dibagi 2 sama dengan 12 ya. Kemudian 12 ini masih bisa dibagi nggak? Masih. Nah, dibagi oleh 2 juga. Hasilnya adalah 6. Nah, kemudian 6 ini masih bisa dibagi nggak dengan bilangan lain? Masih. Maka masih ada rantingnya ya. Masih ada pohonnya. Nah, 6 dibagi 2. Hasilnya berapa? 3. Kemudian 3 ini masih habis nggak dibagi dengan bilangan lain? Tidak ya. Jadi kita stop aja. Nah, kemudian untuk bilangan-bilangan primanya kita kolomkan saja. Kemudian sekarang lanjut ke bilangan 40 ya. Nah, 40 habis nggak dibagi oleh 2? Habis ya. Sama dengan 20 hasilnya. Nah, kemudian 20 masih habis kita bagi 2, hasilnya adalah 10. Kemudian 10 habis lagi kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Dan 5 tidak habis dibagi oleh bilangan lain lagi, jadi kita stop. Dan kemudian untuk bilangan-bilangan primanya ya kita kolomkan. Nah, selanjutnya kita lihat faktorisasi daripada 24 ya. Nah, 24 duanya ada berapa buah ini? Duanya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kemudian untuk bilangan 40 ya, duanya ada berapa kali di sini? Ada 3 juga. Jadi 2 ada 3 kali. Jadi dikali dengan bilangan lain yaitu 5 ya. 5-nya 1 kali aja. Nah, kemudian ya kita lihat sekarang FPB tadi ambil pangkat yang terkecil ya. Yang tidak ada pasangan jangan diambil ya. Oke, kita lihat baris ini dengan baris ini. Nah, sama-sama punya 2 ya. Sama-sama punya 2. Nah, mana yang paling kecil pangkatnya? Wah, pangkatnya juga sama. Jadi karena sama, kita ambil salah satu saja ya. Boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Kemudian 3, ada nggak 3 di bawah? Tidak ada, berarti dia tidak ada pasangan, berarti kita tidak mengambilnya. 5 ada tidak 5 di atas? Nah, tidak ada juga, berarti 5 tidak bisa kita ambil. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. Berapa sih 2 kali 2? 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti FPB dari 24 dan 40 adalah 8. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, contohnya ya, FPB dari 35, 56 dan 63. Nah, kita lihat ya. 35 habis nggak dibagi oleh 2? Tidak habis ya.
Habis nggak dibagi oleh 3? Tidak habis. Habis dibagi oleh 5? Habis. Oke, 35 dibagi 5 sama dengan 7 ya. Kemudian 7 habis nggak dibagi oleh bilangan lain? Tidak. Berarti sudah cukup di sini. Faktornya adalah 5 dan 7. Jadi dua-duanya kita kolomkan. Nah, untuk bilangan 56 kita buat lagi pohon faktornya. 56 habis nggak dibagi oleh 2? Habis ya. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 28. Nah, kemudian 28 ini habis nggak dibagi oleh berapa lagi? Oleh 2 ya. Oke, hasilnya adalah 14 ya. Kemudian 14 ini habis nggak dibagi oleh 2 lagi? Habis ya. Hasilnya adalah 7. 7 habis nggak dibagi oleh bilangan lain lagi? Tidak. Maka kita stop. Nah, untuk bilangan-bilangan primanya ya 2 dan 7. 7 kan termasuk bilangan prima, maka kita kolomkan. Nah, seperti itu. Kemudian bilangan 63 sekarang. 63 habis nggak dibagi oleh 2? Tidak ya. Nah, 63 coba kita bagi dengan 3. Habis tidak? Habis ya. Berapa ya kira-kira? 21. Nah, kemudian 21 masih nggak kita bagi? Masih bisa nggak kita bagi? Masih dong tentunya ya. Kita bagi 3. Hasilnya adalah 7 ya. Oke, sekarang kita lihat 7 habis nggak dibagi oleh bilangan lain? Tidak juga. Maka kita kolomkan yang bilangan-bilangan primanya. Nah, kemudian kita tuliskan sekarang faktorisasi primanya ya. Oke, faktorisasi prima daripada 35 adalah 5 kali 7 saja. 5 kali 7. Kemudian faktorisasi daripada 56 adalah 2-nya ada 3 kali. Berarti 2 ada 3 kali, kemudian dikali 7. Oke. Kemudian yang 63 nih. 63 3-nya ada 2 kali. 3-nya ada 2 kali, kemudian juga ada bilangan 7 ya. Nah, sekarang FPB-nya adalah FPB-nya ya. Nah, kita lihat tadi ambil pangkat yang terkecil ya. Oke, sekarang kita lihat 5 ada di sini. Ada, di sini ada, tidak ada 5 ya. Di sini tidak ada 5 juga, maka 5 tidak bisa kita ambil ya. Oke, sekarang kita lihat 2. 2 ada di atas, tidak ada. Berarti dia juga tidak ada pasangan, berarti kita tidak mengambilnya. Sekarang angka 7 ya. 7 ada di baris pertama, ada di baris kedua, ada di baris ketiga. Nah, yang mana yang paling kecil? Sama besarnya ya, sama kecilnya. Maka ambil salah satu aja. Boleh yang tengah, boleh yang atas, salah satu aja. Nah, 3 ada di atas, tidak ada. Ada di atas lagi, tidak ada. Maka tidak kita ambil. Berarti FPB-nya adalah 7. Nah, demikian untuk pembelajaran daripada materi faktor persekutuan terbesar FPB. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sangat mudah bukan? Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Silakan like jika suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe serta aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.